Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamin Nur Farida, NIM P2170167, ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai audit produksi dan operasi untuk memenuhi tugas pengauditan manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi produksi dan operasi. Produksi dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan ataupun tidak. Operasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merubah masukan atau input menjadi keluaran atau output untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru. Yang kedua yaitu definisi audit produksi dan operasi, yaitu melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan dan memenuhi 3E atau efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga yaitu ada tahapan audit produksi dan operasi. Nah, di sini ada 4 tahapan dalam audit produksi dan operasi. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu riset pasar dan keinginan pasar. Tahap kedua desain produk dan keinginan pasar. Tahap 3 produksi, efisiensi dan efektivitas. Tahap 4 pemasaran pelayanan purna jual. Berdasarkan hasil riset pasar diperoleh keinginan konsumen terhadap suatu produk, sehingga perusahaan kemudian mendesain produk sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya, setiap desain yang dibuat itu untuk menetapkan modal dan spesifikasi yang harus diikuti oleh bagian produksi sehingga produk yang dihasilkan bisa memenuhi spesifikasi pelanggan. Proses produksi juga harus berjalan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang serendah-rendahnya. Beberapa alasan yang mendasari perlu dilakukannya audit di antara lain yaitu yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsisten berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam meningkatkan proses. Yang kelima, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Yang kelima yaitu tujuan audit. Yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar? Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan? Yang ketiga, apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan? Selanjutnya yang keenam, ada manfaat audit operasi dan produksi. Yang pertama, dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikan dalam meningkatkan kontribusi fungsi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketujuh, ada prinsip-prinsip umum. Yang pertama, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan
sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Yang ketiga, tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang memerlukan perbaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai audit produksi dan operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.